Salam. Shalom. Pujinya Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Kita boleh berkumpul saat ini di rumah Tuhan. Keadaan kita adalah karena kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah dan kebenaran kita akan menyembah, kita akan memuliakan Dia. Kita akan bersiar, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
Kami datang menghadiri kebaktian saat ini. Rinduan kami Tuhan, kami terus mengasihi Engkau karena begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Rinduan kami Tuhan saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami para pelayan-pelayan-Mu, rinduan kami Tuhan, kami mau melayani dengan kesungguhan hati. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu urapan-Mu. Saat ini Tuhan kami bawa apapun nanti yang kami menyampaikan sabda firman-Mu, rinduan kami Tuhan, urapan-Mu saja yang ada pada beliau supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus sudah rinduan kami. Biarlah saat ini kami akan memuji, memuliakan Engkau dengan kesungguhan hati kami. Engkau dimuliakan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami, dan kami memulai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujilah Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan bagi kita. Oleh kuasa Roh Tuhan, kita saat ini boleh berada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Kita akan pujian oleh kuasa Roh Tuhan. Apakah suka jalan?
akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya mohon dan semoga berlaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang kami terima dalam kehidupan kami, untuk setiap hal yang kami lalui dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semuanya hanya karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami berikan sedikit dari banyak hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, dan yang Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Dan juga Tuhan kesempatan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik untuk perluas kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini dan kami mau memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, pujian Tuhan. Kita akan pujian Siji-Jine Hindari Juru Selamat.
Kita akan ujian selanjutnya karena salibmu. Kau
tiada sepertimu. Anugerah kepadamu.
persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap hati kami, sehingga kami boleh layak, kami boleh berkenan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami semua di tempat ini. Bolehlah kami duduk tenang, kami boleh mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama di dalam kasih karunia-Nya. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 8. Kita akan belajar dari kitab 2 Korintus 8. Baiklah, mari kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Mari sekarang saya mengundang Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini dari ayat 1 sampai 9. Ayat-ayat ini sangat penting bagi kita agar kita dapat hidup sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia berkorban karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Silakan. Saya ulangi ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat-ayat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita melihat di sini ada dua hal yang sebagai sesuatu yang bertolak belakang gitu ya, tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Orang-orang di Korintus atau jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Ya. Sebagian besar mereka adalah orang-orang kaya secara materi. Sebagian ada orang-orang miskin secara materi. Awalnya memang mereka menjadi orang-orang yang sungguh bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat, tapi dalam segala hal, dalam perjalanan kehidupan jemaat di sana, mereka yang kaya itu bersatu dengan yang kaya, yang miskin itu seperti disisihkan. Mereka memang orang atau jemaat yang kaya. Di dalam ayat 7 dikatakan, sama seperti kamu kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan seterusnya. Mereka jemaat di Korintus, mereka nampak hebat, saudara. Mereka nampak kaya dalam banyak hal, di dalam pengetahuan, di dalam segala yang baik. Mereka mungkin nampak sebagai gereja yang kalau ibadahnya begitu begitu indah, begitu semangat, begitu segala yang kelihatannya di mata ini sangat baik. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka seolah-olah berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengajak kepada mereka, menuliskan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka apa sih berkelimpahan di dalam kasih karunia. Apa seperti jemaat di Korintus yang gereja besar dan semuanya sangat bagus. Apakah itu jelek, saudara? Tidak. Ya. Musiknya indah, jelek? Tidak. Salah? Tidak. Tetapi orang Korintus harus tahu inti dari kehidupan yang berkelimpahan di dalam kasih karunia. Pertama-tama, mari kita melihat yang dikatakan Rasul Paulus tentang kasih karunia itu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita perhatikan di sana 2 Korintus 8 ayat 9 yang saya bacakan tadi. Ia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun
Ia itu sebenarnya kaya. Tuhan itu kaya enggak, saudara? Iya, tidak dapat dikatakan kekayaannya seluruh alam semesta miliknya. Dia yang menciptakan. Tuhan itu pandai, saudara. Digambarkan oleh Rasul Paulus, kepandaian manusia itu masih jauh dari kebodohan Allah, katanya. Hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangat pandai, sangat kaya, sangat hebat, tidak ada yang seperti Dia. Tetapi katakan di sini, Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Ia yang memiliki segala sesuatu. Karena kasihnya kepada kita manusia, Dia rela menjelma menjadi manusia. Ia lahir di keluarga yang kaya. Benar? Ia lahir di keluarga yang kaya? Tidak, saudara. Ia lahir, ia hidup di tengah keluarga yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Yang jadi ayah jasmaninya adalah tukang kayu. Ya, tukang kayu. Kita lihat aja tukang yang ada di daerah kita, di mana-mana tukang itu ada. Ya, kalau mereka hidup dari tukang itu ya secukupnya saja. Hidup mereka sederhana. Bapak Ibu, Allah yang kaya menjadi miskin karena kamu. Supaya apa? Supaya kamu yang miskin, katanya. Kita itu sebenarnya manusia yang miskin. Miskin persekutuan rohani, miskin hubungan dengan Allah. Kita itu miskin karena kita itu ada di dalam keadaan dosa dan sedang menuju ke binasaan. Menuju ke binasaan yang kekal selama-lamanya. Maka Ia yang sangat kaya itu, Ia memberikan dirinya menjelma menjadi manusia di pandangan manusia. Kalau di pandangan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi pada masa itu, kalau mereka tahu latar belakang kehidupan Tuhan Yesus, mereka sangat merendahkan. Sangat merendahkan Tuhan Yesus. Tetapi Ia rela menjadi yang rendah supaya Dia dapat menjadikan kita kaya. Kaya bukan hanya yang dilihat oleh mata, tetapi berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Berkelimpahan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang-kadang pandangan manusia selalu kepada perkara yang kelihatan, yang nampak di mata, yang didengar oleh telinga, yang bisa keluar dari mulut ini. Kalau kita atau jemaat akhirnya berhasil menjadi orang-orang yang melayani di gereja Tuhan, yang menjadi pemimpin, yang menjadi segala sesuatu yang baik di pandangan mata, merasa bahwa itu sudah kaya secara rohani. Kalau orang mungkin bisa sampai masuk sekolah teologi, di sana dia menjadi orang yang berhasil, dia menjadi teolog, dia menjadi orang yang hebat, itu nampak seperti
berkelimpahan kasih karunia. Tetapi inti berkelimpahan kasih karunia itu ialah satu kehidupan yang rela menjadi direndahkan sangat untuk membawa kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Tetapi itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang satu teladan dari gereja-gereja yang ada di daerah Makedonia. Mereka bukan gereja-gereja yang hebat. Mereka bukan gereja-gereja yang istimewa. Mereka bukan yang memiliki kemuliaan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam, kita baca saja ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita perhatikan dua hal di dalam ayat ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, apa yang dikatakan selanjutnya? Apa, saudara? Sukacita mereka meluap. Kalau saudara sedang menderita, bisakah sukacita saudara meluap? Kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, mengalami persoalan, mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, kalau saudara mengalami sakit, bisakah sukacita saudara meluap? Itulah kasih karunia yang dimiliki oleh gereja-gereja di Makedonia. Mereka adalah gereja-gereja yang mengalami penganiayaan. Mereka gereja-gereja yang mengalami tantangan. Mereka gereja-gereja bukan gereja yang hebat. Mereka gereja-gereja yang sederhana di dalam kehidupan secara materi. Bahkan dikatakan mereka orang-orang apa? Miskin, saudara. Orang-orang miskin. Tetapi saat mereka mengalami penganiayaan, saat mereka secara manusia kelihatan miskin, kelihatan rendah, saat mereka ada dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, sukacita mereka meluap. Itulah namanya berkelimpahan dalam kasih karunia. Berkelimpahan dalam kasih karunia itu jangan pandang yang hebat secara manusia, secara mata di dalam dunia ini. Kasih karunia yang berkelimpahan dalam hidup kita adalah apabila kita hidup di dalam sukacita Allah dalam keadaan apapun hidup kita. Amin. Waktu saudara sakit, apakah saudara bisa bersukacita? Bisa, saudara, kalau cara pandang saudara positif. Mengingat
Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu diizinkan Allah, dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seorang hamba Tuhan, ia orang yang sungguh-sungguh, ia orang yang dipakai Tuhan, dan ia juga memelihara kesehatan tubuhnya. Ia suka olahraga, ia suka melakukan segala sesuatu, pola makannya diatur sedemikian rupa supaya dia sehat. Satu saat tiba-tiba dia terkena kanker ganas, saudara. Secara manusia aneh, dokter pun juga tidak bisa mengerti. Kemudian akhirnya sampai dibawa ke Singapura. Terus sampai di sana ia masuk rumah sakit yang cukup besar dan yang meneliti sedemikian rupa. Ternyata apa, saudara? Kalau dipikir secara manusia aneh, ternyata karena dia suka olahraga, dia suka pakai roll on gitu ya saudara, untuk supaya keringatnya tidak berbau. Hanya karena dia banyak memakai roll on, itu akhirnya bisa racun masuk dalam tubuhnya, membuat dia kanker. Tetapi saudara, orang ini tetap percaya kepada Tuhan. Dan keadaannya sudah tidak mungkin menjadi sembuh. Tetapi ia percaya, ia tetap berharap, dan ia melakukan dirinya seolah-olah dia orang yang sedang sembuh. Dengan kata lain, ia tetap bersuka cita dalam keadaannya, dan akhirnya mujizat terjadi. Mujizat terjadi dengan luar biasa. Kenapa saudara? Karena dalam keadaan yang sakit, yang rasanya kok keterlaluan saya bisa sakit seperti itu hanya gara-gara perkara kecil, padahal saya adalah orang yang menjaga kesehatan. Tetapi dia tidak memandang itu. Dia memandang kepada kuasa dari Yesus Kristus. Dia memuliakan Allah, maka mujizat Allah terjadi. Itu sakit saja. Orang-orang di Makedonia ini bukan sakit, saudara, mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan pada masa lalu tidak semudah seperti yang bisa kita pikirkan saat ini. Tetapi saat mereka mengalami penganiayaan, saat mereka hidup miskin, penganiayaan itu lebih daripada sakit, saudara. Kalau tadi pendeta tadi sakit bukan karena diperbuat, dianiaya oleh orang lain, tetapi orang-orang Makedonia mengalami penganiayaan, mengalami kemiskinan. Tetapi saat seperti itu mereka melimpah dengan sukacita. Itulah yang namanya berkelimpahan kasih karunia Allah. Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam kebenaran yang lebih dalam di dalam Tuhan. Bukan hanya yang secara dilihat kita itu istimewa. Semua yang istimewa ada pada kita, itu adalah anugerahnya. Kita bersuka cita di dalamnya. Kita bukan berarti menjelekkan hal yang indah yang Tuhan anugerahkan pada kita. Tetapi apakah kita menjadi orang
yang tetap bersuka cita di dalam hidup ini walaupun mengalami berbagai hal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, Ia menderita sangat di atas kayu salib. Apakah saudara tidak ingin belajar sedikit salib Kristus itu? Kalau kita ingin belajar sedikit tentang penderitaan Kristus di atas salib itu, mari kita serahkan hidup kita. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Cara berpikir kita, pandangan kita bukan untuk segala sesuatu yang kelihatan hebat di mata. Atau kadang-kadang di gereja itu ada orang-orang yang merasa kehebatan manusiawi itu sangat istimewa, dan mereka akhirnya, saya kok enggak jadi hebat seperti dia, saya kok enggak dijadikan pemimpin, saya kok enggak dijadikan orang yang istimewa di gereja ini. Padahal saya itu hebat loh. Di dalam hatinya seperti itu. Saya itu hebat loh. Saudara, mari Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang mau menjadi pemimpin di tengah-tengah kamu, ia harus menjadi apa? Ia harus menjadi apa, saudara? Hamba dari kamu sekalian. Siapa yang mau menjadi hebat di tengah-tengah kita, jadilah seorang hamba di hadapan saudara kita yang lain. Amin. Orang yang rendah hati, orang yang tidak mencari suatu ketinggian, kemuliaan di hadapan manusia, tetapi orang yang sungguh-sungguh mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan kita dengan merendahkan dirinya sampai menderita di atas kayu salib. Itulah baru kasih karunia Allah melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita semua belajar, saudara. Kita semua belajar. Mari kita semua belajar untuk rendah hati. Jangan pandangan kita itu pandangan yang seperti tadi, ya. Pandangan yang seperti tadi. Mari kita menjadi orang-orang yang seperti dikehendaki Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada gambar air dicurahkan. Air dimasukkan ke dalam gelas. Air itu bisa masuk dalam gelas kalau gelas itu dihadapkan ke atas, jadi terbuka untuk diisi. Kalau gelas itu tertutup, bisa nggak diisi, saudara? Tentu tidak bisa. Atau gelas itu dibalikkan, maka tidak akan bisa diisi. Kita manusia tidak mudah menjadi seperti jemaat gereja Makedonia. Tetapi apa rahasianya di sana? Ialah kita menjadi gelas yang terbuka. Hati kita, bukan mulut kita, bukan sesuatu yang ada dapat dilihat oleh orang lain, tetapi hati kita yang terbuka untuk mengenal kebenaran firman Allah. Hati kita yang terbuka terhadap suara Allah. Saudara,
Mungkin saudara bisa menjadi orang yang hafal banyak ayat Alkitab. Saudara menjadi orang yang kelihatan lebih pintar dari yang lain. Saudara, padahal sebenarnya kita di sini itu kalau dibandingkan secara manusia dengan yang lain, dengan yang di luar sana itu, kita itu ya sangat rendah. Tetapi saudara, jangan menjadi orang yang tahu kebenaran firman Allah, mengerti tapi tidak melakukan. Hati yang terbuka itu mau mendengar suara Allah dan mau melakukan. Kalau saudara ada di sini mendengar firman Allah hanya memakai otak kita tetap memakai otak kita, tetapi hanya dengan otak kita saja. Kita mungkin akan tahu banyak hal. Kita mencatat itu bagus, mencatat firman Tuhan itu sangat bagus. Tapi apakah yang saudara catat, saudara lakukan dalam hidup? Apakah yang saudara catat, saudara renungkan dalam hidup? Orang yang berkelimpahan kasih karunia bukan hanya orang yang tahu, bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya orang yang hebat. Orang yang penuh kasih karunia adalah orang yang menghormati Allah, mau mendengar suara Allah dan mau melakukan. Misalkan perkara kecil saja. Kalau misalkan ada yang tinggal di sini, gitu ya, banyak kan dari dulu banyak kaum muda yang tinggal di sini. Terus saya selalu termasuk pemilih ya. Waktu muda kalau di sini tinggal di sini ada kebaktian harus apa Umi? Harus ikut ya, walaupun kadang-kadang mungkin pemimpin mengeluh, aku nggak bisa belajar nih hari Rabu atau hari Selasa, atau saya sudah tidak ingat waktu itu, aku nggak bisa belajar, aku harus kebaktian. Tapi pemimpin kebaktian nggak pernah pemimpin ini wis pas wayai kebaktian saya tak pulang ke rumah saya di Kebonsari gitu ya. Maaf pemimpin dipakai contoh ya. Saya tak pulang ke rumah saya di Bonsari biar saya nggak melok kebaktian. Nah, itu namanya tidak betul-betul melakukan kehendak Allah. Pikirannya kalau Umi begitu, tapi tidak pernah dilakukan. Kalau misalkan begitu, berarti Umi itu cuma di hadapan saya timbang ditegur karo Bugatti katanya, timbang aku ditegur karo Bugatti, wis tak cari cara gitu ya. Itu namanya satu hidup yang tidak benar-benar terbuka terhadap Allah dan mau melakukan firman Allah. Mau melakukan firman Allah. Saudara, mari kita segala sesuatu dalam hidup kita bukan karena di hadapan orang, tetapi karena apa saudara? Karena engkau mau hidup dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya
orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang dipakai Allah luar biasa. Mari kita lihat di dalam ayat ini kembali. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama, lanjutkan saudara, pertama-tama kepada Allah. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kaum muda, orang dewasa di tempat ini yang mau memberikan diri untuk melayani Tuhan. Semua yang saudara kerjakan itu di mata saya berharga. Di mata saya sudah berharga. Tetapi mari saudara mendasari hidup ini. Yang saya lakukan pertama-tama adalah saya menyerahkan hidup saya ini kepada Tuhan. Saya mau menghormati Tuhan. Saya mau melakukan semuanya yang baik sesuai yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, saudara semua, itulah dasar bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkelimpahan dalam kasih karunia. Kalau engkau belajar menjadi seperti Yesus, merendahkan diri luar biasa, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara, maka engkau adalah orang yang sangat diberkati. Amin. Amin. Mari kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam ayat ini, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, dan yang kedua oleh kehendak Allah mereka menjadi pendukung-pendukung Rasul Paulus dan krunya dalam memberitakan Injil, saudara. Gereja Korintus yang kaya itu, Rasul Paulus tidak mendapatkan dana apapun dari yang kaya itu, saudara. Tetapi gereja-gereja yang miskin di Makedonia, mereka dengan segenap hati mereka meminta rasul-rasul atau saudaraku, hamba Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau memberikan apa yang ada padaku untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sedang menabung kemuliaan sampai ke kekekalan. Kalau saudara hanya cari kemuliaan di dalam dunia ini, saudara tidak menabung kemuliaan pada kekekalan. Di sana nanti akan ada banyak orang, saudara, banyak anak Tuhan, walaupun mereka bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dikatakan mereka seperti menerusi hati. Mereka sangat malu. Mereka tahu bahwa kemuliaannya di dalam dunia itu bukan satu kemuliaan yang membawa mereka di dalam kekekalan. Tetapi orang-orang yang rendah hati,
adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau hari Minggu saatnya kita ibadah, lalu ada sesuatu yang lain yang membawa saudara untuk punya dapat uang. Saudara pilih yang mana? Pergi beribadah atau pilih yang dapat uang? Bagaimana hidup saya? Bagaimana hidup saya? Uang itu kan saya perlukan untuk hidup. Iya betul. Tapi lihatlah orang-orang makin dunia ini loh, saudara. Miskin mereka. Mereka hidup seadanya, tetapi mereka menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Dan apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Saya cerita sedikit tentang gembala saya yang ada di Bing sana ya, bukan yang di Maranatha sana ya, dulu bukan zaman sekarang, zaman dulu. Dia ibu ini orang Manado. Di Manado terkenal mereka itu apa ya? Orang-orang di kampungnya sana katakan keluarga Belanda, karena ayahnya entah Belanda langsung atau keturunan Belanda gitu ya. Jadi mereka itu keluarga Belanda. Pada zaman penjajah, keluarga Belanda adalah keluarga yang kaya raya. Mereka kaya raya. Tapi satu saat dia itu entah bagaimana kok sampai mereka kan biasa di gereja seperti di Geming atau apa di Minahasa sana. Tapi entah bagaimana kok dia sampai ke satu gereja aliran Pentakosta. Dan waktu dia di sana, dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, terus dia ingin melayani. Dia ingin melayani Tuhan. Pada masa itu, saudara, kalau seorang ingin jadi hamba Tuhan, tidak seperti sekarang, mau jadi hamba Tuhan kebanyakan dituntut secara pendidikan seperti Mbak Linda harus masuk sakti gitu ya. Pada masa itu kalau orang mau jadi hamba Tuhan, dia harus mau jadi hambanya pendeta. Dia harus tinggal di tengah keluarga pendeta. Dia jadi tukang mencuci pakaiannya pendeta, mengepel gereja dan segala macam. Dia jadi seperti itu. Dia tinggalkan sekolahnya sampai akhirnya orang tuanya itu membawa polisi. Dibawa polisi. Anaknya orang kaya raya jadi pembantunya pendeta. Bawa polisi untuk ambil dia itu. Tetapi akhirnya mendengar bahwa di Malang ada sekolah teologi yang nanti kalau tamat sekolah teologi bisa jadi hamba Tuhan. Akhirnya dia pergi dari Manado ke Malang, sekolah teologi di sana. Dan waktu dia menjadi hamba Tuhan, saudara, ya ampun, sangat berat yang dia alami. Setelah tamat dia melayani di gereja yang sekarang Maranatha itu, ada pendetanya Beliau. Ya. Terus satu waktu saya pernah tinggal di gereja bersama satu kamar bersama dengan ibu gembala saya. Dia tiap hari pagi, pada waktu sore hari sesudah itu dia pasti merintis gereja, melayani
cabang-cabang. Dari Maranatha sana saya diajak kebaktian di Klayatan. Kemudian kalau hari lain di Mergan. Kalau hari lain di tempat lain. Terus saya berasal dari sana, CPN sana ya, itu sekarang gereja Simpang Langsep itu. Terus melayani di sana. Waktu itu semua belum jadi gereja. Dan dia buka cabang di mana-mana, di Mondorogo yang sekarang ada, di Singosari, di Blimbing sendiri. Itu semua adalah hasil karya dari orang ini yang merintis tempat-tempat itu, yang melayani tempat. Sekarang menjadi gereja besar di mana-mana. Saudara, kenapa dia dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia telah tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Jadi mari apa yang Tuhan mau kita pelajari adalah kita bukan berpandangan sesuatu yang wah secara manusiawi. Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan saudara kita yang lain, ataupun di hadapan orang luar sekalipun. Jangan ada titik kesombongan dalam hidup ini. Karena kalau ada titik kesombongan di hati saudara, itu akan menghancurkan hidup saudara, terutama menuju kepada kekekalan. Itu yang Allah mau. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Baiklah, mari kita lihat bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang berkelimpahan dengan kasih karunia, dipakai Allah luar biasa. Kita melihat yang pertama selalu apa? Bersyukur dan bersukacita atas pengorbanan salib Kristus. Kita menghargai, kita bersukacita, kita berbangga, kita berbahagia untuk pengorbanan Kristus di atas salib. Hanya karena korbannya, hanya karena dia rela menderita, maka kita diselamatkan. Karena itu, jikalau kita menjadi orang yang seperti tadi saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara semua menjadi orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan bukan orang-orang yang hebat. Yang dipakai Tuhan hatinya terbuka dan mau melakukan kehendak Allah. Di dalam keadaan apapun kita bersukacita karena Tuhan sangat baik bagi kita. 2 Korintus 8 ayat 5 mengatakan, pertama-tama memberikan diri kepada Allah. Hidup mencari Allah lebih dulu. Saya senang dengan Bapak, Ibu, Saudara. Saya harap semua akan begitu. Sebelum melakukan pelayanan, betul-betul mencari Allah. Kalau perlu, doa, puasa. Cari Allah dulu. Yang kita katakan, yang kita tampilkan, bukan hanya kepandaian kita, tetapi kepandaian kita itu akan dipakai Allah. Misalkan saudara pandai bicara, itu bukan hal yang jelek. Pandai bicara adalah hal yang baik. Biarlah kepandaian kita itu dipakai Allah untuk kemuliaan Allah,
tetapi tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita cari Roh Kudus, kita minta urapan Roh Kudus, kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, maka itulah namanya kita berkelimpahan dalam kasih karunia. Dan yang selanjutnya, kedua, memberikan diri untuk melayani dengan prinsip kasih karunia. Mari kita memberikan diri untuk melayani dengan prinsip kasih karunia. Bukan kemuliaan, bukan kehormatan, bukan segala yang lain, tetapi merendahkan diri, menjadi miskin supaya mengayakan orang lain. Kalau Tuhan Yesus merendahkan diri menjadi miskin untuk mengayakan kita, maka kita merendahkan diri di hadapan orang lain, merendahkan diri di hadapan Tuhan lebih dulu, lalu merendahkan diri di hadapan orang lain, menjadi bukan orang yang hebat, tetapi menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, diurapi oleh Roh Tuhan, maka saudara akan dipakai Tuhan. Gereja ini adalah gereja saudara, gerejanya Tuhan dan gereja saudara. Berkembang atau tidak, gereja ini terletak pada siapa, saudara? Terletak pada siapa? Terletak kepada saudara masing-masing yang ada di tempat ini. Saudara ditempatkan di tempat ini untuk menjadi orang yang berkelimpahan kasih karunia. Kata berkelimpahan itu kan lebih dari biasa. Kalau bayangan gelas tadi berkelimpahan penuh lalu mengalir. Hidup saudara yang merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan diri di hadapan manusia yang lain, saudara sedang mengalirkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Amin. Amin. Kalau kalian mengalirkan kasih karunia Allah kepada yang lain dan mereka akhirnya menjadi orang yang melawan saudara, bagaimana? Bersukacita. Saya diberi anugerah untuk mengalami penderitaan karena Tuhan. Kalau saudara melayani orang lain dan orang lain gosip yang enggak, ngomong yang tidak, bersukacita enggak? Bagaimana Mbak Risma? Bersukacita enggak? Misalkan enggak mudah ya? Enggak mudah. Tetapi mari kita belajar seperti gereja-gereja makai dunia. Jangan berharap kemuliaan di dunia, berharaplah kemuliaan di surga nanti. Setialah Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memakai kita. Mari kita belajar. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kita rela berkorban, kita memberikan hidup kita kepada-Nya. Kita mau merendahkan diri di hadapannya dan di hadapan orang lain. Biarlah pola pikir kita tidak seperti yang ada di dunia ini, tetapi darah Yesus mengubahkan kita, mengubahkan pola pikir kita. Ada dalam kasih karunia Allah yang sebegitu rupa. Mari kita berikan hidup kita ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain. Mari kita hidup dalam sukacita Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nanti saya mohon Ibu Nyoto akan berdoa buat kita, dilanjutkan Ibu Setiati akan berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak hadir saat ini. Layakkan kami sebagai orang-orang yang seharusnya kami tidak layak dengan kami, karena kami orang yang berdosa. Tapi Kau layakkan kami Tuhan, oleh karena Engkau untuk di atas kayu salib demi kami orang-orang berdosa ini. Bapa, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami percaya Kau telah membuka hati kami Tuhan, karena firman-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita. Bersyukur karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Untuk itu Kau pakai kami masing-masing saat ini yang hadir, setiap pribadi kami. Kau memakai setiap kami Tuhan, jadi saluran berkat, jadi orang-orang yang senantiasa mengasihi jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai kami menjadi berkat, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa yang kami kasih untuk boleh datang kepada-Mu, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Bapa, inilah hidup kami, melayakkan kami ya Tuhan, dan kami juga bersyukur oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Oleh karena pimpinan Tuhan, sehingga kami ada saat ini untuk boleh bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, sukacita-Mu penuh di dalam kami, dan biarlah sukacita itu mengalir Tuhan pada saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Terlebih Bapa, saat ini kami rindu untuk orang-orang yang akan kami gunakan bagi Engkau ya Tuhan. Saudara kami yang terdekat, orang tua kami, anak menantu yang belum mengenal Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa mereka ya Tuhan. Biarlah Kau melawat mereka, membuka hati mereka Tuhan. Bahkan mereka boleh datang kepada-Mu, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kau memakai setiap kami yang ada, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan apa yang kami lakukan boleh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini Bapa, untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Kiranya Tuhan memberkati hamba, memakai dalam usahanya Tuhan, untuk jadi cerminan bagi kami jemaat, untuk lebih dekat, melekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, kemuliaan, pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kembali kepada-Mu. Ada hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang menolong kami, memimpin hidup kami sampai saat ini Bapa.
kami boleh mengenal Engkau lebih-lebih lagi Bapa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini. Kami percaya Bapa bahwa kasih karunia-Mu juga bagi mereka. Kami rindu Bapa, dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Kiranya lawatan atas mereka yang saat ini tidak hadir Tuhan, dalam keberadaan mereka. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk kami, dan darah itu berkuasa untuk melepaskan segala sakit penyakit dari saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini Bapa. Segala sakit penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus, pilur-pilur-Mu berkuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Sehingga pada hari-hari yang akan datang, saat kami beribadah, mereka boleh bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita Bapa. Bapa, kami mengucap syukur bila saat ini ada pencobaan, ada masalah yang datang di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan jalan keluar buat setiap masalah yang dihadapi. Dan terlebih Tuhan, Engkau akan memakai di dalam keberadaan mereka saat ini. Tuhan akan menyatakan kuasa yang luar biasa bagi mereka Bapa. Menolong, menguatkan, dan membawa mereka lebih dekat kepada-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur Kau juga memberkati kami saat ini. Hidup kami boleh dipakai menjadi alat yang permuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Saat ini kami mau memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib, yang begitu merendahkan diri, luar biasa, hanya karena kasih-Mu kepada kami. Bapa, berkati kami, pimpin kami untuk mengingat kasih karunia-Mu yang luar biasa dan hidup di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa, sertai dan pimpin, berkati dan sucikan semua benda yang kami pakai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari yang bertanggung jawab untuk mengambil persembahan, Ibu Setiati dengan Ibu ini mungkin sekarang mulai bergantian Bapak Ibu Saudara. Sekarang mulai Ibu Setiati dengan Ibu Nyoto kalau nggak salah. Iya, yes. Kalau sekarang saya sama Mbak Linda minggu depan, ya bulan depannya. Jadi sekarang yang ngambil bagian siapa? Saya sama Mbak Linda. Maafkan saya karena tadi baru rundingan siapa, saya pikir Ibu Setiati dengan Ibu Nyoto. Ternyata sekarang gantian pemuda, Mbak Linda dengan Mas Yosi. Kita nyanyikan dulu Darah-Mu Yesus. Saya sampaikan
kukuduskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Kita nyanyikan kembali ukur darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Kita akan berdoa dan saya mohon Pak Jupri yang akan berdoa buat kita. Segala puji bagi nama-Mu ya Allah. Dan sudah kami rasakan melalui pribadi kami. Kau telah banyak memberikan segalanya kepada kami. Bahkan kini ya Allah, Kau tahu apa yang menjadi perjalanan dalam hidup kami yang belum kami rasakan, bahwa Tuhan senantiasa ada di depan dan memimpin, menghalau segala hal-hal yang akan menerjang kehidupan kami masing-masing. Kini kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau yang kudus ya Allah, dengan penuh kerendahan hati menyerahkan diri pada Engkau yang kudus, proses kehidupan kami untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami tiada menentang ya Allah, karena kami tiada bisa menentang Kau, karena Kau yang kuasa, yang menciptakan kehidupan kami dan memberikan segala-galanya yang menjadi kebutuhan kami. Ajar kami untuk senantiasa berserah dan senantiasa mau setia dan bersekutu padamu, karena itulah merupakan satu
kasih Allah yang sebenarnya di dalam kehidupan kami antara Engkau dengan aku, ya Allah. Berikanlah kami satu kemurahan yang lebih, terutama tentang kebenaran firman, agar di dalam kehidupan kami untuk melangkah yang selanjutnya di dalam dunia ini, kami bisa merasakan satu kepuasan yang hanya daripada Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa kepuasan duniawi semua adanya, ya Allah, dan kami tidak menginginkan itu. Kami hanya berharap kepada Engkau yang senantiasa memberikan segalanya, sekecil apapun yang kami butuhkan, Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Teguhkanlah iman kami yang masih kurang teguh, dan berikanlah kedewasaan kepada kami yang masih belum dewasa. Biarlah kami akan senantiasa mengutamakan Engkau daripada diri kami sendiri. Terima kasih Bapakku yang kudus, pasrahkan hamba-Mu yang melayani, berikan kesehatan, kekuatan, agar dalam setiap pelayanan Tuhan ada di dalamnya, dan kami pun bisa merasakan Bapa, perkataan Allah ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang kudus. Inilah satu pergumulan kami, hanya kami pasrahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Apabila kurang sempurna, sempurnakanlah. Haleluya. Baiklah, angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dengan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, menghibur kita, bahkan lebih lagi mengurapi kita menjadi alatnya yang berguna bagi kemuliaan namanya. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Baiklah, saya mengingatkan kembali, kita tetap berdoa untuk pemilu yang nanti kita akan laksanakan bersama pada tanggal 12 Februari. Bapak Ibu, Saudara